Shalom Kristiase. Oke, sekarang kita kembali lagi di podcast Kristiase. Oke, sekarang kita akan ngobrol sesuatu yang mungkin ada di kehidupan teman-teman sehari-hari. Mungkin ada teman-teman yang sedang merasa begini. Kita akan bahas tentang anxiety, cemas, baper. Banyak istilah anxiety, apalagi terus itu bahasa Inggris, bahasa Lupa Indonesianya itu kecemasan, tentang kecemasan. bukan anxiety. 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 Atau kita dengar dari Iya, coba. Boleh. Biar nggak salah ya, biar nggak sepanjang podcastnya salah. Biar nggak rip English loh. anxiety. Deketin di mic. Anxiety. Sorry. Anxiety ya. Pardon my fall. Oke. Terus kita juga bahas tentang pokoknya banyak istilah yang sering kita pakai kayak baper. terus Apa tadi yang mental breakdown, mental illness, terus toxic, toxic gitu. Apalagi yang nggak bisa tidur tuh, Cuk, apa namanya? Insomnia. Kok bisa insomnia? Ya oke, bisa aja nantinya disambung. Insomnia. Habis itu apa tadi yang quarter life crisis. Dan Dan mungkin nanti juga akan dikerucutin lagi ke dalam bidang pelayanan yang keseharian kita di Kristiase gitu loh. Pasti teman-teman pasti ada yang Kita ngerasa. kedatangan member baru ya. member baru. lama sebenarnya, cuman belakang layar Iya. terus. Ya, jadi sekarang dia mau naik ke atas panggung ya untuk bersinar dengan caranya yang Ya, di Mungkin panggung aku dilihat sebagai kepribadian yang banyak rusaknya, mungkin makanya diajak. di panggung ini di kos saya. Oke, lama lagi. Dan podcast hari ini disponsori oleh MK Entertainment. Lagi-lagi ya, MK Entertainment. Pokoknya udah bacot banget banyak tentang MK Entertainment tuh wedding organizer. Kalian yang mau nikah, yang Banyak mau, promo akhir tahun ini. ya, yang mau nganten Booking pokoknya tahun ini. Iya, bener. Dapatkan promo-promonya. Bisa langsung dicek di Instagramnya di MK Entertainment. Dan juga podcast hari ini juga disponsori oleh E-Bouquet Project. Yeay. Bunganya bagus-bagus, aku udah follow tuh. Pokoknya Aku juga udah bagus. Terus selain bunga dia juga bisa bikin kayak gift set kayak dari mau piring kayak apa kayak gitu ya. Bunga untuk pernikahan, hadiah pernikahan, Oke. hadiah ulang tahun tuh Bener di banget. e-bouquet. Apalagi money buket juga yang sekarang lagi populer Ya, bisa Money banget ya. Buket. Bisa langsung ke Instagramnya di E-Bouquet Di Project. sini. Iya, di sini. Atau di sini, Mbak. Sini. No comment ya editor. Ya, Aduh, pokoknya itu. jangan kayak gitu, nanti editornya Anxiety. anxiety. Oke. Oleh karena dia ngeditnya lama terus dia insomnia. Anxiety. Baper gitu sama aku editor. Baper kan? Orang dia editornya. Oh ya, jadi gimana nih? Kenapa sih kok kita bisa bahas anxiety ini, kenapa? Apakah dari dua kalian ini ada yang anxiety? Kalau aku, kenapa kita memilih bahas tema ini? Karena memang tema ini dekat banget sama kita dan keseharian banget. Bahkan detik-detik ini pun kita juga pasti ngerasa hal-hal itu juga kan. Kalau aku sih seneng sih bahas ini karena deket banget. Kalau ada siapa? Iya sih, karena kita sering banget pakai istilah-istilah kayak gitu tanpa sadar. Mungkin kita nggak tahu ya arti sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Atau bahkan karena kita nggak tahu arti sebenarnya, jadinya kata anxiety itu jadi kayak bias Iya, gitu, berubah makna. Maknanya Pokoknya tuh kita bentuk sendiri jadi. Katanya ini populer lah, sering digunakan oleh anak-anak muda zaman now. Kita pusing lagi nggak bisa buat tugas, anxiety. Update status anxiety. Insom. Tapi kalau menurutku sebenarnya itu enggak apa-apa sih. Ya, memang nggak apa-apa sih sebenarnya. Siapa tahu emang dia beneran kan? Iya, nggak masalah. Iya, memang Kecemasan dia itu manusiawi. Kecemasan itu manusiawi. Cuma kan kadang ada yang self diagnosis sendiri gitu loh. Kita ngerasa oh kita gini. Tapi itu sebenarnya nggak masalah sih. Padahal yang penting kan tidak merugikan orang aja. Padahal kecemasannya kalau sepandangan kita atau menurut pandangan orang itu sendiri, kecemasannya masih tingkat bawah. Sedangkan anxiety kalau setahuku itu adalah sudah masuk ke dalam suatu penyakit, Aku penyakit mental ya. Aku dapat search juga ya Asik. tentang anxiety. Ini nih kalau yang udah podcast sudah brainstorming cari materinya. Anxiety. Coba ulang ya. Anxiety. Agak susah ya, agak ribet. What is the meaning of anxiety? Kalau misalnya kita cari anxiety di Google tuh, dia tuh kayak langsung langsung mengarahkan bahwa ini tuh adalah satu gangguan, satu disorder. Itu rasa cemas, bla 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 gitulah pokoknya. Nah, ada beberapa sih gejala-gejalanya nih dari halodoc.com.
Asik terpercaya Bung. Terpercaya. Jadi bukan blogspot. Jadi buat kalian yang masih percaya blogspot. Udah zaman canggih ya. Yang pasti pertama tuh gangguan kecemasan sosial. Nah, ditandai dengan munculnya ketakutan yang tidak wajar saat berinteraksi dengan orang. Jadi nggak cuman karena aduh aku cemas banget tuh langsung ke anxiety, enggak ya, tapi memang karena ada kayak cemas ketemu orang. Biasanya sih ketemu orang banyak sih kayak gitu. Ketemu orang banyak di tempat ramai. Minder tuh gimana sih, apa namanya? Kalau Ciri-cirinya? minder tuh mungkin lebih ke rendah diri kali ya. Ngerasa kayak Nggak mampu. nggak- Minder belum tentu exciting menurutku sih. Iya, beda kayaknya. Minder tuh lebih kayak rendah diri. Oke, lebih bagus, aku enggak kayak gitu. Oke, lebih punya kemampuan, aku enggak, misalnya kayak gitu. Kalau menurutku sih, cantik, aku jelek gitu misalnya. Ya itu minder tuh itu Gitu ya, tapi kalau anxiety itu mungkin lebih kayak cemas, Udah khawatir banget nggak sih? takut banget ketemu orang sampai mempengaruhi mungkin ya ke kehidupan sehari-hari ya. Kayak Tapi aku belum pernah sih ketemu yang sampai segitunya sih. Aku punya teman. Orangnya itu dikit-dikit langsung di romantisasi loh. Romantisasi. Jadi kalau dia ada suatu masalah tuh kayak diromantisasi, kayak anxiety, langsung kayak dia langsung jam 1 tuh insomnia, mutualan yuk. Update story. beda. Story-nya gelap, lagu insom gitu. Kasih jamnya Apalagi 001. sekarang didukung sama Instagram ya. Instagram. Ada musik Instagram ya. Habis itu foto IG-nya tuh langsung dihapus tuh, foto di DM. Sebenarnya kita tidak menghakimi orang yang sok anxiety ya. Tapi itu aku sih enggak, ciri-cirinya biasanya gitu. Terus yang kedua itu ada gangguan kecemasan menyeluruh. Ini mungkin ada kecemasan sosial tuh kayak lebih berinteraksi ya. Kalau kecemasan menyeluruh itu takut berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya yang belum tentu terjadi, kayak entar ada bencana alam, finansial, kesehatan, yang maksudnya belum terjadi gitu ya. Ya itu berlebihan banget sih. Tapi ini mungkin kayak agak mirip dengan overthinking kali ya. Overthinking tuh mungkin sama juga sih kayak berpikir tentang sesuatu yang belum terjadi. Jadi kayak berlebihan banget. Ya. Mau ketemu orang, aduh besok orangnya bakal gini nggak ya? Tapi gitu. overthinking tuh, aku melihat overthinking tuh ada sebagai dua hal ya. Misalkan overthinking yang baik dan buruk. Kalau misalkan yang baiknya nih, dari baiknya aku overthinking orangnya untuk menyiapkan apa yang kemungkinan akan terjadi. Aku sama kayak Aryan. Jadi kita mikirin penyelesaiannya dulu, bukan masalah overthinkingnya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setidaknya kita overthinking, kita nyari jalan keluarnya. Mungkin ini gitu. Overthinking yang sudah berlebihan banget ya. Kayak overthinking yang tidak mencari jalan keluar. Nah, kalau aku terlalu terfokus pada masalahnya. Aku kayak Aryan. Jadi kalau aku akan melakukan sesuatu atau berencana sesuatu atau sedang buat kegiatan sesuatu itu, pasti aku selalu mikirin kemungkinan terburuknya apa. Mungkin tuh lebih tepatnya ke planning kali ya. Kayak planning. ada plan yang terjadi kalau misalnya beneran terjadi atau yang terburuknya kayak gimana. Apa yang harus gitu. saya lakukan? Kita apa yang siap harus saya untuk lakukan? worst case gitu ya. Antisipasinya. Kenapa itu disebut overthinking? Karena kita emang mikirin itu. Iya berlebihan gitu. Jadi kayak positif kita sih mikirinnya sampai 3-4 steps ke depan gitu ya. Mungkin kayak visioner kali ya. Tapi ada overthinking yang tidak mencari jalan keluar. Yang terlalu fokus sama hal-hal Sama yang masalahnya. buruk ya. Mungkin ini termasuk ya sehingga akhirnya anxiety. sehingga akhirnya dia tuh kayak terbelenggu gitu loh di masalahnya. Di situ-situ aja. Mungkin dia misalnya gini contohnya kali ya, kayak contoh kecil. Besok misalnya dia mau naik bus nih misalnya, naik bus. Oh dia mikir busnya ntar kecelakaan di jalan terus dia mati. Mungkin abis itu nyasar loh. Bilangnya nyasar di Gatsu, ternyata ketemunya di Mambonjol. Aduh, posku di sini. Ada. Atau mungkin baru gempa sedikit dia sudah mikirin bakal kiamat gitu ya, kayak overthinkingnya berlebihan. Ini sebenarnya dia yang overthinking sebenarnya jadinya. Enggak, tapi ada loh orang-orang yang kayak gitu yang emang kayak bukan mikirin worst case yang maksudnya masih bisa diatasi, tapi emang worst case yang udah gila ini bakal terjadi dan nggak bisa teratasi gitu. Sebenarnya nggak bakal mungkin terjadi. Iya kayak gitu. Ya, terlalu nah jauh itu mungkin ya salah satunya. Terus yang ketiga itu adalah gangguan panik. Nih gangguan panik yang membuat pengidapnya lebih sering merasa berada dalam kondisi yang menakutkan. Merasakan ada teror terus-menerus meskipun sebenarnya agak halu ya. Itu udah parah sih kalau sampai segitu. Mungkin lebih kayak merasa nggak aman gitu ya. Jadi kayak dia panik. Misal sesuatu hilang dia merasa nggak aman. Ya. Gitu kan. Jauh dari orang yang dia kasihi, jauh dari orang yang dia dekati. Kalau cuman kayak hilang
kunci motor terus kayak panik tuh kayak hal yang wajar ya Iya, biasa karena aja. Siapa sih yang nggak panik kalau kunci apalagi, motornya apalagi hilang? kayak Tasya kan sudah biasa kehilangan barang-barang kan, Barang-barang. Karena sudah terlatih. daya ingatnya lemah. Tapi anxiety Tasya kalau gitu, Enggak ya, saya enggak anxiety. tapi nangis. Iya nangis. Tapi kalau gangguan panik yang kayak gitu menurutku wajar sih, karena itu kan memang hal buruk yang terjadi. Siapa sih yang nggak panik panik? gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai wah gila sampai ngerasa hidupnya hancur. Tapi kadang panik tuh bisa dikontrol juga kan, Iya, tergantung permasalahannya seberapa. Oh mungkin gini kali, Masalahnya kalau seberapa yang gitu. wajar tuh kayak paniknya tuh sebentar aja kali. Setelah itu kan mungkin dia bisa responnya gitu loh. Panik Apakah yang berkepanjangan kan juga Iya, nggak baik. nah gitu. mungkin anxiety ini sorry kalau salah agak susah. Iya. Anxiety ini mungkin yang lebih ke panik yang Panik berkepanjangan, yang berkepanjangan. terus sampai ngerasa dunia runtuh banget. Kepikiran terus paniknya itu. Nggak Dan sehat. kayak sebenarnya tuh nggak terjadi gitu loh, dia udah mikirin kayak gitu terus panik gitu. Terus ada, nah tanda-tandanya juga itu kayak sulit tidur, Nah ini sulit Aduh. tidur nih. sulit tidur, Asik rasa tuh dibahas trauma, bahkan ada yang fisik ya kayak gangguan tegang pada otot. Nah Teman-teman, karena nggak bisa menanggapi rasa kecemasannya. ya sekarang nyadar nggak susah tidur tuh sekarang kadang-kadang dibangga-banggakan sama orang-orang loh. Padahal begadang loh, tapi dibilang Tapi bangga apa seolah-olah tuh kayak padahal Keren ya. padahal dia main Mobile Legends sampai jam 3 cuman insomnia. Insomnia. Gitu. What the fuck man? Tapi emang semakin dewasa ini semakin susah tidur. Aku ngerasain juga sih. Dulu tuh kayak gampangnya tidur tuh, sekarang semakin gini tapi semakin mungkin susah tidur. kayak ada perbedaan deh antara emang insomnia sama susah tidur. Susah tidur ya. Mungkin Insomnia dan pola tidur yang tidak Iya, sehat. iya, sorry. Ya, yes. that's right baby. Kalau tidur siang makanya malamnya nggak bisa tidur. Iya, gitu. terus tiba-tiba bilang insomnia tuh salah Insomnia kayaknya. itu salah. Jadi Bukan ketukar salah aja kayak jam kurang tidurnya. tepat gitu ya. Mungkin insomnia tuh lebih ke penyakit ya, ke kondisi kesehatan ya. Jadi Iya. kayak mungkin kita harus hati-hati deh pakai kata-kata kayak gitu ya. Insomnia. Nanti- Tapi orang-orang tahu kok insomnia tuh susah tidur. Karena emang sudah common gitu loh. Jadi Pokoknya sudah kalau umum gitu. kalau tidur di atas jam 12 insomnia. Ini kan Insomnia. Jam 3 masih main insomnia. Insomnia. Padahal lagi main Mobile Legends. padahal begadang sebenarnya. Emang sengaja nggak tidur. Kayaknya insomnia tuh sampai pagi itu nggak tidur tuh baru insomnia tuh. Bahkan nggak sih? ada temanku yang memang dia pengidap insomnia. Nggak Dia- tidur sama sekali. dia bener-bener nggak bisa tidur. Bahkan sampai ada yang beli obat tidur. Iya, Oh iya. sampai harus dia kontrol ke dokter dan pada akhirnya dia emang harus terapi. Jadi ada kayak respon selanjutnya itu adalah pengobatan gitu loh, Iya. untuk mengatasi susah tidurnya Susah tidur. dia ini gitu. Jadi- Bukan yang cuman karena lagi begadang gitu. Jadi teman-teman yang kalau susah tidur mungkin kalian ada gejala-gejala anxiety, cemas berlebihan atau baper tuh mungkin coba kalian cek-cek lagi. Aku kok mulai Ya, coba mulai nyadar kayak aku juga Iya, ada iya, masalah bener. gitu apa deh. namanya sama berkaca lah maksudnya. Ya. Itu kenapa sih gitu. Jadi kalau dilihat sih emang ada dua ya, bisa dilihat ya. Satu dari fenomena seringnya dipakai istilah kayak gitu, orang jadi aware ya. Iya, iya. Sama kondisi-kondisi yang kayak gitu, dari anxiety, mental disorder, mental illness kayak gitu. Orang jadi sadar, oh ada nih kondisi kesehatan yang seperti itu. Sebelum kita sekarang yang kayak umum gini kan kita nggak tahu Iya, banget iya ya. sih sebenarnya sih. Nggak apa sih mental illness apa Justru sih penyakit anxiety? itu datang karena kita tahu jadinya. Kayak kita ngerasakan jadinya. Setelah kita tahu apa Aware lah, istilah-istilah sadar gitu lah, kok gini gitu. mulai sadar, mulai periksain ke dokter atau gimana. Cuman di satu sisi jeleknya itu jadi kayak perubahan Makna gitu. bias makna dia. Jeleknya kalau menurutku efeknya tuh orang-orang yang emang pengidap penyakit itu jadinya nggak terlalu dianggap Iya, serius sepakat. gitu. Disepelekan gitu. Disepelekan gitu. Karena orang-orang yang aslinya dia sehat ngakunya Ya, mental kayak gitu. illness. Apalagi anxiety. kalau ada masalah sama orang terus dia kayak alasan tuh, sorry aku nggak bisa ngaku mental illness. Contoh nih ya, aku dulu SD gagapku keras banget. Banget. Nah, akhirnya aku ke Psikolog. psikiater. Oh, psikiater beda ya. Psikiater. Ke psikiater, akhirnya aku kayak diterapi. Nah, itu kalau katanya dokter itu gagap itu ternyata ada masalah di pikiran. Saraf di pikiran. Karena katanya antara nafas sama otak itu tidak bisa Tidak sinkron. Nah, makanya kalau orang yang gagap tuh biasanya ketika dia ngomong dia selalu sering kehilangan nafas. Nah, aku ini habis kehilangan nafas nih. Karena aku Mati lagi dong. Enggak, maksudnya waktu ngomong tuh kayak ndet gitu loh. Oh gitu. Oke. Nah, jadi apa ya? Kalau sebenarnya kalau penyakit yang ngaruh ke otak atau penyakit mental itu parah sih sebenarnya, karena gini, artinya kalau jangan sampai teman-teman yang masih merasa sehat
masih merasa oke, tiba-tiba ngaku mental illness gitu. Justru yang ngaku-ngaku gitu dah terkadang bikin orang nyepelein Iya, yang jadi- mana Iya. orang yang sakit. Jadinya jadi bukan bikin komunitas tuh sadar ya, tapi malah kayak menyepelekan gitu. menghakimi Ah sendiri. paling yang orang ntar mental illness gitu. Padahal mungkin emang ada orang di luar sana yang bener punya mental illness gitu. Dan bahkan dipakai meme loh. Iya sih serius. Itu ngeri sih. Dan juga bisa dijadiin kayak senjata gitu loh. Aku loh sakit, Ah, jangan itu tuh pakai maksudku. aku gitu loh. Itu tuh maksudku. Jadi kayak padahal sebenarnya kondisinya biasa aja, aja. gitu. Cuman karena kecewa sedih gitu tiba-tiba tapi dia bilang mental illness kayak gitu. Buat dia lari dari penyelesaian masalah Iya, sekali itu kayak buat gitu. lari dari masalah. sih. Padahal ya emang kalau punya orang punya masalah ya wajar ya sedih, Semua orang punya kecewa, masalah. Semua orang atau punya apa masalah. gitu. Tapi kalau sampai jadiin mental illness sebagai tameng itu keterlaluan banget sih. Aku sejauh ini selalu menghindari istilah-istilah gitu sih. Jadi kayak pertama takut dihakimi. Yang takut kayak saya tadi ngejek-ngejek aku nggak jarang pakai istilah-istilah gitu. Jadi orang tuh kayak juga nggak terlalu sering ngomongin aku masalah-masalah gitu. Emang masyarakat kita tuh kayak gitu loh. Kalau misalkan ada yang sedikit gini diejek-ejek dah. Iya. Kayak misalnya kami yang kaum gagap kan, aku, Ziku. Aku sih nggak pernah ngejek gitu karena ya namanya buta warna, Buta warna. cadel. cadel. Mau denger gitu. cadel? Silent anxiety juga masalah kayak insomnia tuh ya. Insomnia. Itu kayak udah tren populer 2010-an deh kata-kata insomnia Ya, tuh. dari aku SMP SMA udah mulai sih. Jadi waktu aku SMA itu adalah anak-anak itu merasa bangga dengan Keren insomnianya. Iya. Kalau Semakin udah malam ke tidur, semakin gagah loh. padahal sekarang mencari jam tidur Iya. susah banget. Kenapa ya gitu Bisa ya dulu ya? tidurnya udah syukur. Anak tau gak sih yang tren di TikTok sekarang yang kayak teenagers scares the living shit out of me, tau gak? Enggak. Aku gak Itu mungkin salah satu penyebab Jadi kenapa. kayak anak remaja itu banyak tindakan-tindakannya tuh yang sering buat ngeri gitu loh orang-orang dewasa gitu. Mungkin salah satunya kitab tuh remaja dulu ya. Aku enggak sih. Ya aku dulu termasuk sih. Kayak sering ngomong insomnia gitu. Padahal setelah kalau kita bener-bener cari tahu emang ya nggak pantas sih, nggak sesuai ngomong kayak gitu. Yang Tapi kalau remaja dulu sama remaja sekarang tuh sebenarnya salah satu penyebab apa tadi anxiety, kecemasan tuh justru gaya hidup yang semakin modern tuh, kayak sosial media nih. sosial Itu media salah satu sumber semakin banyak kecemasan game sih. online. Iya benar juga sih. Instagram apalagi. Aduh. Iya sih. Kecemasan tuh pasti datang dari Instagram. Tapi kalau mau dikaitin ya, sebenarnya itu kita nggak bisa ngontrol loh hal-hal yang di luar di luar kita gitu loh, kayak Instagram. Misalnya kok contoh orang lain upload apa kan itu kan sebenarnya pemicu ya, trigger ke kita Iya, ya. iya, Misalnya iya. kita iri, kita Apa sih cemas istilahnya? atau Apa sih apa. istilahnya? Apa sih istilahnya kalau misalnya kita iri pada kita menginginkan sesuatu dari orang cuma kita tidak bisa melakukan, apa sih istilahnya? Enggak sih. Aduh aku lupa. Insecure. Insecure. Kita udah lama mikirnya nih guys. Iya benar-benar. Makanya tadi maksudnya- di-cut kan? Nah maksudku kayak kita kan nggak bisa ngontrol ya hal-hal yang kayak gitu. Kita bisa ngontrol yang di diri kita gitu Iya, iya, supaya iya. nggak kayak gitu. Salah satunya kayak insecure gitu Insecure. Habis itu kadang kalau misalnya pacarku Anja kan, dia main TikTok kan, dilihat di TikToknya itu kan banyak ada foto-foto Body cewek-cewek goals. yang nge-gym tuh loh. Kayak aku insecure. Apa sih kayak gitu? Gimana ya? Ya insecure itu tidak bisa dihindari sih. Coba kita cari ya insecure. Karena ya. kita selalu melihat yang orang lain tuh lebih baik, makanya insecure itu datang. Ya, Kita cari ya, tapi insecure. kalau insecure apa ya? Tergantung sih, kalau misalkan insecure tapi kita mau berusaha lebih baik. Tuh emang tipe orang tuh beda-beda. Ada yang Iya. insecure, mereka langsung ngedown tuh. Ada yang insecure. Ada yang insecure dijadikan panutan atau panutan dijadikan trigger untuk lebih berkembang lagi bagus. gitu. Kalau asli sebenarnya insecure tuh cuman istilah sih bahasa Inggris. Merasa tidak aman. Nah, ini merasa tidak aman karena apa? Sudah aman. Mungkin sebenarnya kan dari kata securities keamanan gitu kan. Insecure nggak aman gitu kan. Insecurity. Secure tuh aman, security itu keamanan kayak gitu. Oh ya, security. Kalau kita tuh security tuh satpam ya. Terus insecure nih kayak populer karena orang ngerasa kayak ada satu standar tertentu yang kita harus ikutin. Ya kan sih kalau cewek tuh harus cantik, Standar Instagram lah ya. Iya, standar Instagramable Instagram. lah. Kulit harus putih, rambut banyak hitam atau nggak dicat gitu. Pokoknya fitsnya bagus, estetik gitu. Kalau nggak kayak gitu kita insecure. Jadi kayak ada satu standar yang diikut. Padahal menurutku sebenarnya
standar tuh nggak masalah sih ada, tapi jangan jadiin itu sebagai satu standar satu-satunya gitu loh. Kayak Tergantung gimana kita menyikapi Iya. standar itu. Tergan- Kayak tadi itu. tergantung Mau berusaha orang nggak sih, kita mau iya. sampai standar itu. Kalau aku tipikalnya yang ya udah gitu, kayak bodo amat. Mungkin ada orang yang ketika dia melihat standar gitu, jadi itu kayak aduh. ini istilah lagi satu nih, FOMO namanya, fear of missing out. Ada orang-orang yang kayak takut takut tertinggal Oh, sama oke. hal-hal yang Baru. ibaratnya tuh hype gitu Hype, loh, hmm. hype lagi tren di zaman sekarang, misalnya kayak Instagramable, fashion. Akhirnya dia senja kopi gitu. akhirnya lebih besar pasak daripada tiang. Ya pokoknya jangan memaksa. Jangan memaksa untuk sesuatu yang tidak kita bisa. Itu udah pokoknya. tapi kalau kita kaitin lagi ya, jadi istilah-istilah yang sering kita pakai tuh mulai deh kita aware ya. Sebenarnya tuh suatu kondisi kesehatan kah, istilah biasa aja kah, atau cuman penyebutan dalam bahasa Inggris misalnya, tuh kita harus sadar sih, kayak insomnia, terus mental illness, anxiety itu kan Insecure. itu tuh kan nggak, itu kalau itu kan lebih kayak ke kondisi mental, kondisi kesehatan ya. Kita harus lebih hati-hati dan tepat supaya nggak jadinya bias, malah merugikan komunitas-komunitas orang yang memang mengalami itu. kondisi seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak insecure itu Ya jangan dipakai candaan ya kau. Jangan Ya. dipakai candaan. Dan Memang temenan kita, tapi jangan canda-candanya pakai gitu. bener, tapi bener Tapi kita ngomong gini bukan untuk mendiskreditkan teman-teman yang mungkin sedang mengalami itu dan Iya. sedang mengklaim dirinya sedang mengalami itu, enggak. Cuman hati-hati ya aja. hati-hati, dan kesimpulannya adalah cobalah kita lebih mendekatkan diri lah kepada Tuhan, karena Luar biasa Bener. sekali ya. Luar biasa sekali benar, ya, luar karena biasa. Psikiater tuh nomor 2. Nomor Tuhan nomor 1. enggak. Tuhan itu menciptakan ilmu untuk digunakan, Bung. iya. Guys. Karena kalau kita buka di Mazmur 23 kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, artinya kalau memang kita sedang merasakan hal itu, cobalah dekatkan diri sama Tuhan. Kalau aku pribadi, kalau aku lagi misalnya contoh nih waktu temu raya kemarin, lagi kurang uang nih, gak bisa tidur, aku jam 3 telepon Tasya, jam 4 pagi telepon Ziko. Aku puter-puter lagu-lagu rohani aja. Aku nggak ditelepon. Kamu sudah tidur. Oh, iya. Kalau aku cara pribadiku dengan putar-putar lagu rohani sih, lebih menenangkan, lebih melegakan. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya bukan berarti kalian tuh nggak deket sama Iya, Tuhan iya, ya, iya. enggak. Bukan. Tapi kayak apa sih respon kita gitu kan, ibaratnya emang sih kita udah deket sama Tuhan, tapi kan salah satunya yang agak bilang lu Lebih, semakin gitu lebih. ya, semakin mendekatkan Kan saya bilang tadi diri gitu. lebih mendekat. Soalnya kan ada orang yang kayak bilang, enggak nih bukan masalah tentang nggak deket sama Tuhan, enggak kayak gitu ya. Kita udah deket mungkin sama Tuhan, kan yang tahu bahkan kayak mungkin gimana lebih dekat masing-masing ya. teman-teman daripada Tuhan daripada saya kan. Kenapa dia bikin statement begitu? tapi yang pasti bukan berarti kalian nggak dekat, cuman kayak kalau caranya agak lebih mendekatkan lagi gitu. Kalau memang masih merasakan ini kayak lebih serius deh gitu ya, bukan sesuatu yang cuman kayak cemas biasa atau gimana, emang merasa kondisi kesehatan mental yang sakit, Ke dokter lah kalian. Datanglah Nih, ke datang. ahlinya. datanglah Ahlinya ke- ahli, bukan aku. intinya inti. Datang ke psikiater atau psikologi ya? Datang ke Psikiater, pendeta. Ya intinya datang ke orang yang bisa ahli yang menangani. Kalau dari aku sih, aku nanggepinnya setiap orang tuh pasti punya permasalahan yang beda-beda loh. Jadi mungkin mereka sama permasalahannya apa, sakit nanti anxiety, cemas itu, tapi latar belakang penyebab terjadinya itu mungkin beda-beda. Jadi perlu juga penanganan yang beda-beda. Mungkin bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kalau misalkan merasa Mungkin cemas have tentang fun sama kehidupan orang gitu. yang tersayang gitu ya. Kalau misalkan ada masalah dengan Kumpul ke masyarakat, komunitas, datang ke gini, datang ke mungkin. psikiater, datang ke pendeta. Ya, bapaknya pendeta ya juga bisa dihubungi. Atau mungkin karena teman-teman kurang ngobrol aja sama Teman-teman ya mungkin itu bisa jadi loh, kurang Ya. pergaulan tuh Itulah juga fungsinya salah satunya. persekutuan. Dan juga teman-teman juga yang mungkin Jangan lupakan ya? persekutuan. melihat ada mungkin temennya sekitar kayak gitu ya, kontak, maksudnya kayak jangan sampai udah kejadian misalnya buruk atau apa tuh kalian Bunuh baru diri nyesel gitu. gitu karena nggak deket sama mereka. Kayak filmnya Abian Basya yang kemarin diputar di CMC. Oh iya, Non Solo. Ecclesia Production. Nah itu udah makanya yang aku bilang tadi, pentingnya persekutuan gitu. Karena apa ya, kalau dari segi kita berkomunitas itu, circle itu sangat penting, sangat Membentuk. membentuk gitu.
Bener sih, setuju. Iya, nah, itu benar sih. Bener sih, setuju. Soalnya pergaulan yang baik emang ditentukan oleh komunitas yang baik kan. Ya, Bukan berarti kayak suci gitu, enggak ya. Nah. Pergaulan baik itu artinya buat kita grow up. Mulai dari pemikiran, mulai dari cara pandang. Terus biasanya sih komunitas-komunitas yang maksudnya majemuk ya, kayak banyak loh jenis-jenis tipikal karakternya tuh Ya. yang lebih buat kita grow up sih. Ya karena yang nggak satu circle itu Sama semua. sama Bukan gitu. mendiskreditkan kan, tapi itu memang kenyamanan masing-masing. Cuman yang aku mau sampein opiniku, emang komunitas-komunitas yang majemuk tuh bakal lebih buat kita punya banyak pola pikir, cara pandang, dan buat kita grow up. Di pelayanan juga kayak gitu sih kalau menurutku. Tapi nggak semua circle gereja tuh bagus tuh. Benar. Walaupun Setuju. di lingkungan gereja. Setuju. Bukan claimers ya kayak kalau udah anak gereja pasti bagus banget, enggak sih. Kita juga tetap harus milih-milih gitu. Emang kita bagus? Enggak, aku nge-vape nih. Kalau menurutku circle yang bagus tuh menghasilkan sesuatu. Iya, betul. Itu maksudnya dari Grow up ya, sih, emang grow up, pemikiran, bikin dari perilaku. kita bertumbuh kayak gitu. Dan Tujuannya circle itu apa gitu? Iya, banyak kayak gitu. tujuannya. iya, Kalau- dan juga selain grow up tuh ya itu kita jadinya ketika kita emang ada masalah gitu ya, lagi ada pergumulan. Ada tempat untuk lari gitu. Ada teman tuh cerita gitu. Dan teman yang baik tuh biasanya kalau nggak dengar, dia tuh pasti kasih solusi gitu. Bukan membandingkan ya, adu nasib. Woi, Cang nih kini, Cang lebih kini gitu. Gitu sih. Jadi circle tuh juga berpengaruh kali sama tentang anxiety, kecemasan seseorang. Iya. Mungkin kalau kalian masih merasa kayak gitu, mungkin circle kalian nggak bagus, mungkin aja kan. Apalagi kalau misalnya circle yang bikin kalian tuh males pelayanan. Waduh, Nah, itu tuh ada. yang Ada. yang menyudutkan, terus yang kayak bikin kita udah apa sih istilahnya? Kayak gini loh, ada yang satu semangat tapi lagi 4 orang nih nggak semangat tuh, jadi ngaruh juga, jadi kan nggak semangat pelayanan. Dan beruntung aku sih circle-nya sama teman-teman yang punya satu semangat, satu tujuan. Asik. Bukan kalian. Makasih lu. Ya itu sih ngaruh banget sih ke pelayanan juga ya. Komunitas-komunitas terutama di gereja itu juga ngaruh gimana ke semangatnya kita pelayanan. Bukan berarti itu satu-satunya mempengaruhi, enggak, tapi itu salah satu faktor Ya, yang salah satu mempengaruhi. Sebenarnya sebenarnya dalam keadaan situasi pandemi ini harusnya semangat orang-orang tuh meningkat sih, kayak kangen kali loh kita Gabut. kumpul circle Gabut. gereja itu. Iya. Kapan kita terakhir kali sama-sama gitu? Iya benar-benar. Kalau dulu di gereja aku tuh tiap pulang gereja pasti nyanyi. Nyanyi terus Nyanyi ngorban. kalau di gereja tuh ada yang gereja yang nyiapin makanan Iya. gitu-gitu lah, ngopi, ngeteh gitu. Itu tuh sih seru banget sih. Harusnya semangat sih pemuda-pemuda sekarang tuh, makanya tunjukkan eksistensi kalian. Ayo kita kembalikan ke zaman pemuda sebelum Covid. Ya, bentar lu. Terus hubungannya sama NCT pelayanan tuh gimana deh? Ada. itu. Apa hubungannya? Coba cari dulu. Aku dulu. Gini, kalau misalnya teman-teman merasa anxiety itu teman-teman dapatkan itu kan Cemas atau anxiety nih? Cemas ya. Malah itu Ascent itu cemas bahasa ya, Inggrisnya. ya Kalau anxiety itu lebih ke mungkin gangguannya ya, anxiety disorder gitu. cemas itu kan teman-teman klaim dengan sendiri Diagnosis. self claiming lah gitulah. Self diagnose. Ya, Baca di Google. self diagnosis. Nah, itulah. Diagnosis pribadi. Ya, diagnosa secara pribadi, artinya teman-teman tuh nggak mungkin dong teman-teman misalnya ada teman datang, kamu cemas, kan nggak mungkin kan, artinya kecemasan itu teman-teman dapatkan sendiri atau teman-teman tahu sendiri. Nah, caranya adalah cari kesibukan atau enggak carilah kegiatan yang bisa membangun iman sih yang penting sih, karena kalau Iya, benar sih. siapa tahu kalau teman-teman misalnya Produktif tuh sesuatu cara kita bilanglah kayak melupakan ya, melupakan yang kayak gitu-gitu tuh. ya produktif. Nah, karena kalau misalnya teman-teman cemas dan teman-teman terbelenggu dalam kecemasan itu, siapa tahu pada saat itu iman teman-teman misalnya lagi down, siapa tahu teman-teman narkobaan. Linting down. Takutnya jatuh ke pergaulan yang Ya, salah. takutnya gitu. Nah, maka dari itu salah satu cara untuk menghindari jatuhnya teman-teman malah ke circle yang tidak baik adalah gabunglah ke persekutuan.
paling enggak ya ke jemaat teman-teman lah. Kalau misalnya ada ibadah, datang aja. Atau enggak misalnya ada lagi mau buat apa gitu di gereja, Ikut datang aja. aja. Karena kebanyakan circle gereja tuh juga membangun, kebanyakan walaupun ada juga yang enggak. Misalnya Iya. kayak kalau misalkan kepada pemuda pasti ada sharingnya gitu loh. Jadi itu bisa menolong sih, cukup menolong juga. Mungkin yang berletih lesu bisa sharing cerita Asik di sana. berlatih lesu dan berbeban berat. Sebenarnya Datanglah kepadaku, kata Tuhan bukan Yesus kan. berarti kayak harus pelayanan gitu, enggak sih. Enggak. Emang harus produktif, tapi kan kayak kenapa enggak sekalian produktifnya tuh pelayanan kayak gitu. Sambil menyelam minum Iya, air sambil loh. menyelam minum air, sudah produktif, bisa ngortes sama teman-teman, ketemu teman-teman, dapat teman baru. Aku di pelayanan ini dapat banyak banget teman-teman baru. Terus juga kita bisa grow menumbuhkan iman juga loh secara nggak langsung kayak gitu. iman. Karena biasanya dalam proses-proses pelayanan, misalnya dari program atau misalnya ada kegiatan, Kesabaran pasti ada- diuji biasanya. Iya, pasti ada juga kayak masalah-masalah. Kita sharing dah di sana. Kesabaran diuji, habis itu daya tahan diuji. Ya, benar. Jadi kayak sering sharing dan justru dari sana kita bisa numbuhin iman bareng-bareng sih kayak ya, gitu. karena menurutku ketika teman-teman sudah berhasil melawan ketidaksabaran teman-teman, berhasil melawan keakuan teman-teman atau kegengsian teman-teman, itu berarti secara tidak sadar iman teman-teman sudah ya bisa aku bilang meningkat lah. Level up ya. Level Jadi up poinnya tuh benar tadi cari kesibukan ya. Heeh. Tapi kesibukan di gereja tuh juga menolong banget sih. Cuma PR-nya kita sekarang bagaimana kita memperlakukan orang yang mau datang ke circle Iya. kita dengan Ya. keadaan Respon seperti kita itu. ya. Heeh. Karena kalau misalnya mereka sendiri sebenarnya sudah niat, sudah punya niat, kita responnya salah jelek gitu ya. ya Jelek gitu. Ya udah deh, hilang deh satu Hilang. domba. Satu domba. Hilang. Balik tersesat lagi Kalau dombanya. kalau dia nyari tempat yang lebih baik, it's okay ya. Tapi kalau dia jatuh tuh, nah itu Nah jadi justru tempat yang membuat dia jatuh adalah tempat yang menerima dia. Kebanyakan begitu. Ya ngerti nggak maksudku? ngerti. tapi maksudku Ngerti beda, maksudku. tapi maksudku beda. Kalau misalnya dia dapat pergaulan lebih jelek lagi, ngerti nggak maksudku? Jadi itu jadi satu, kalau menurutku dosa ya, tanggungan dosa karena kita udah nolak dia, ibaratnya, ngerti nggak maksudku? Iya, iya sih. Jadi dia bakal jatuh ke pergaulan yang salah tuh karena kita nggak, respon kita ke dia tuh kurang baik kayak gitu. Jadi kita juga sebagai teman, terutama di gereja ya, hati-hati sih dalam respon itu. Ya, dan kita juga sebagai persekutuan juga harus banyak belajar sih sama teman-teman kita Iya, yang benar. dari karismatik. Karena setauku ya, kalau teman-teman yang karismatik itu siapapun yang datang itu udah dianggap udah kayak keluarga. Keluarga, ya. Sedangkan kalau sepandanganku kalau di gereja kita kecenderungan adalah lebih Eksklusif ke ya. Menghakimi, eksklusif eksklusif. menghakimi. Iya benar. Habis itu kayak menyimpan apa gitu, kayak gimana lah. Nah, artinya kita harus belajar juga sama dia, sama teman-teman yang Dan aku juga mikirnya gini ya, mungkin sebagai penutup ya, gereja itu adalah tempat di mana orang-orang berdosa. Aku selalu mikir begitu. Jadi sepakat. nggak ada orang sempurna di gereja. Jadi kita selalu menerima orang yang dengan latar belakang apapun, dengan masalah apapun. Justru orang ke gereja tuh untuk mencari penyelesaian, bukan malah dihakimi. Ya, kita rangkul ya. Kalau Anda sudah suci, buat apa datang ke Iya, gereja? kalau Anda suci ngapain nggak naik? Justru harusnya Langsung Anda yang ke suci mencari murid-murid. 12. Itu sih ada, dan yang satu paling ku ingat banget juga tuh quotes dari netizen Kesiase sih di beberapa minggu lalu yang kita bahas masalah rokok itu. Iya. Kalau orang-orang kayak gitu justru kita temenin, kita ajak bergaul, Kita ajak rokok bareng. kita ajak bergaul karena orang-orang kayak gitu yang kita harus buat dekat juga sama Tuhan. Itulah fungsi gereja ya, Iya. pelayanan. Oke, Apa itu aja 3 sih. fungsi gereja. 3 fungsi gereja, bersekutu, bersaksi, melayani. Oke. Nah, itu dah, itu poinnya. Diakonia, Diakonia, koinonia, marturia. Marturia. Edi Bukan Marturia. Ecclesia Production. Director of Non Solum. Oke, itu dia podcast hari ini. Ya. Eh, Terima kasih banyak lagi kepada sponsor. kepada MK Entertainment yang sudah mensponsori supaya kami bisa makan tenggo hari ini. Dan juga terima kasih untuk Ebuket yang terus mensponsori kita dalam setiap podcast kita. Bener Jangan banget. lupa, mungkin yang lain mau pasang sponsor juga masih bisa. Nanti ada di sini nomornya. Oke. Cuman bagi teman-teman yang mau persembahan Curious, ditahan dulu, jangan dulu. Jangan dulu ya, Ya, jangan dulu, ditahan dulu. ditahan dulu. Bisa langsung ke kita aja. Atau enggak bisa langsung ke gereja masing-masing. Gereja masing-masing itu sih Nggak bagus. Lebih harus aman. ke kita ya, bisa ke gereja masing-masing. Maksudnya mari kita mulai dari gereja kita sendiri Ya. dulu kayak gitu. Cuman kalau kalian ada uang lebih mungkin bisa langsung direct mungkin ke Aga, chat Japri ke dia karena alat-alat ini semua yang kita pakai sekarang ini Ada di mobil saya semua. itu adalah
hasil sumbangsih ya, sumbangan dari teman-teman semua, dan kita sangat berterima kasih sekali. Oke, terima kasih banyak untuk podcast hari ini, seru banget ngobrolnya. Buat yang masih anxiety, jangan anxiety terus ya. Jangan lupa persekutuan teman-teman. Atau enggak nanti mutualan sama aku. Instagramnya? Kok mutualan kok di Instagram, di Twitter dong. Di Twitter. @aristianggara. Oke, ya, makasih banyak semuanya. Dadah. Makasih banyak semuanya. Dadah.